Selamat pagi, jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Saya mewakili guru sekolah minggu GKI Pasir Kaliki mengajak putra, putri, cucu, bapak ibu, usia balita sampai kelas 8 untuk bergabung dalam kebaktian sekolah minggu yang diadakan setiap hari Minggu. Dengan pembagian kelas balita sampai kelas 3 SD dimulai pada pukul 8 pagi. Dan untuk kelas 4 sampai kelas 6 dimulai pada pukul 9:15 pagi. Dan kelas tunas remaja dimulai pada pukul 10. Semuanya melalui Zoom meeting yang dapat dilihat di warta jemaat. Kami sangat berharap putra, putri, cucu, bapak, ibu dapat ikut bergabung untuk mengadakan perjumpaan dengan Tuhan di sekolah minggu GKI Pasir Kaliki. Selamat beribadah. Bersorak-soraklah bagi Allah, hai seluruh bumi. Mazmurkan namanya, muliakanlah Dia, naikkan pujian. Bersorak-soraklah bagi Allah, hai seluruh namanya, muliakanlah Dia,
katakanlah kepada Allah, betapa dahsyat segala karyanya. Seluruh musuh tunduk kepadanya, seluruh bumi sujud menyembah. Pergilah lihat karya Allah, ya dahsyat dalam perbuatannya. Ya ubahlah menjadi tanah yang kering, dan umatnya pun dapat menyeberang. Bersorak-sorailah bagi Allah, hai seluruh bumi. Mazmurkan namanya, muliakanlah Dia, naikkan pujian. Dengan kuasa yang memerintah, matanya mengawasi bangsa-bangsa. Pemberontak tak dapat tinggikan diri, sebab itulah kita bergema. Hai bangsa-bangsa, puji Allah, kepadanya pendengarkan pujian. Ya tak biarkan kaki kami goyah, dan jiwa kami diselamatkannya. Bersorak-sorailah bagi Allah, hai seluruh bumi. Mazmurkan namanya, muliakanlah Dia, naikkan pujian. Mari kita awali kebaktian kita dengan pengakuan bahwa pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan, pencipta langit dan bumi, yang senantiasa setia dan tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Kasih karunia, rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Tuhan Yesus Kristus Anak Bapa akan menyertai saudara dalam kebenaran dan kasih. Dan beserta saudara juga. Kebaktian Minggu pada hari ini bertemakan menjadi duta Kristus bagi dunia. Seorang duta besar bertugas membawa nama baik negaranya dan juga hadir sebagai utusan negaranya untuk mencerminkan nilai-nilai dan budaya dari negara yang telah mengutusnya. Sebagai murid Kristus, posisi kita memiliki kemiripan dengan duta besar. Kita juga memiliki tugas untuk membawa nama baik Kristus kemanapun kita melangkah. Sebagai murid Kristus juga, berarti kita siap menjadi utusan kerajaan Allah. Hal ini ditegaskan dalam bacaan Injil Lukas 10 ayat 3. Pergilah, sesungguhnya aku mengutus kamu seperti anak domba ke tengah-tengah serigala. Tuhan Yesus mengutus kita sebagai dutanya sampai ke ujung dunia untuk menyampaikan belas kasih-Nya. Dalam nama Yesus Tuhanku, sudah diampuni.
sampaikan kini padamu belas kasih-Nya bagimu, karena Tuhan dengan cuma-cuma beri kuasa serta kasih-Nya, meneruskannya kita pun harus pergi sampai ke ujung dunia. Pada Yesus kuasa semesta, dalam surga, dalam dunia, ku sampaikan kini padamu besar kuasa-Nya atasmu, karena Tuhan dengan cuma-cuma beri kuasa serta kasih-Nya, meneruskannya kita pun harus pergi sampai ke ujung dunia. Umat yang dikasihi Tuhan Yesus, mari kita berdoa mengakui dosa-dosa kita. Allah Bapa kami yang penuh kasih dan sayang, kami datang ke dalam hadirat-Mu yang kudus. Dengan segala kerendahan hati, kami memohon pengampunan atas segala dosa-dosa yang kami telah perbuat. Seringkali kami lalai dan lari dari perintah-Mu. Kami juga kerap melupakan tugas kami untuk membawa nama baik-Mu, hanya karena kami lebih memilih mengikuti nafsu duniawi, sehingga membuat kami jauh dan melukai hati-Mu. Kami menyadari akan kecenderungan hati kami yang melakukan dosa berulang-ulang kali. Tuhan Yesus, Bapa yang baik, kiranya Engkau mau mengampuni dosa dan kesalahan yang telah kami perbuat. Tuhan, inilah pengakuan dosa kami. Hanya di dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Anugerah Tuhan nyata bagi kita, seperti yang tertulis dalam Efesus 1 ayat 7-8. Sebab di dalam Dia dan oleh darah-Nya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa, menurut kekayaan kasih karunia-Nya yang dilimpahkannya kepada kita dalam segala hikmat dan pengertian. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Damai Kristus bagimu. Damai Kristus bagimu juga. Kita akan bersama mendengarkan firman Tuhan. Oleh karena itu, marilah kita terlebih dahulu memohon penerangan Roh Kudus agar Tuhan membuka hati dan pikiran kita, sehingga kita dapat mengerti firman Tuhan. Mari kita bersama menaikkan doa epiklesi. Bapa yang maha baik, yang menyatakan hikmat dan pengertian-Mu melalui Roh Kudus Allah. Berikanlah kami sebagai umat yang percaya kepada Kristus, diterangi oleh Roh Kudus, sehingga kami dapat mengerti arti dan makna yang terdalam dari firman Tuhan. Lebih daripada itu, jadikanlah kami sebagai pelaku-pelaku firman Tuhan yang setia. Sebab apa artinya kami menjadi pendengar firman yang baik, tetapi kami gagal untuk menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan yang setia. Oleh karena itu Bapa, anugerahkan kepada kami panggilan melalui firman Tuhan, di mana kami mau membaca Alkitab, agar dengan pembacaan Alkitab itu kami digerakkan untuk menjadi seorang saksi Kristus yang sungguh-sungguh
menyatakan siapa Kristus dan bagaimana Kristus bekerja, bagaimana Kristus mengasihi, bagaimana Kristus menebus, dan bagaimana Kristus menyelamatkan setiap kami, dan kami boleh menjadi bagian dari keluarga Allah. Bapa, bersabdalah kepada setiap kami siap untuk menerima dan mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, firman yang hidup, kami sudah berdoa. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, pembacaan Alkitab pada kesempatan ini sesuai dengan bacaan leksioneri, kita akan membaca dari Injil Lukas pasal 10 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-11. Lalu kita lanjutkan ayat 16 sampai dengan ayat yang ke-20. Kita akan merenungkan firman Tuhan dengan tema menjadi duta Kristus bagi dunia. Demikian firman Tuhan bagi kita sekalian. Kemudian daripada itu, Tuhan menunjuk 70 murid yang lain, lalu mengutus mereka berdua-dua mendahulinya ke setiap kota dan tempat yang hendak dikunjunginya. Katanya kepada mereka, tuaian memang banyak, tetapi pekerja sedikit. Karena itu mintalah kepada Tuhan yang empunya tuaian, supaya ia mengirimkan pekerja-pekerja untuk tuaian itu. Pergilah, sesungguhnya aku mengutus kamu seperti anak domba ke tengah-tengah serigala. Janganlah membawa pundi-pundi atau bekal atau kasut, dan janganlah memberi salam kepada siapapun selama dalam perjalanan. Kalau kamu memasuki suatu rumah, katakanlah lebih dahulu, damai sejahtera bagi rumah ini. Dan jikalau di situ ada orang yang layak menerima damai sejahtera, maka salammu itu akan tinggal atasnya. Tetapi jika tidak, salammu itu kembali kepadamu. Tinggallah dalam rumah itu, makan dan minumlah apa yang diberikan orang kepadamu, sebab seorang pekerja patut mendapat upahnya. Janganlah berpindah-pindah rumah. Dan jikalau kamu masuk ke dalam sebuah kota dan kamu diterima di situ, makanlah apa yang dihidangkan kepadamu. Dan sembuhkanlah orang-orang sakit yang ada di situ. Dan katakanlah kepada mereka, kerajaan Allah sudah dekat padamu. Tetapi jikalau kamu masuk ke dalam sebuah kota dan kamu tidak diterima di situ, pergilah ke jalan-jalan raya kota itu dan serukanlah juga debu kotamu yang melekat pada kaki kami kebaskan di depanmu. Tetapi ketahuilah ini, kerajaan Allah sudah dekat. Ayat 16. Barang siapa mendengarkan kamu, ia mendengarkan aku. Dan barang siapa menolak kamu, ia menolak aku. Dan barang siapa menolak aku, ia menolak Dia yang mengutus aku. Kemudian ke-70 murid itu kembali dengan gembira dan berkata, Tuhan, juga setan-setan takluk kepada kami demi nama-Mu. Lalu kata Yesus kepada mereka, aku melihat iblis jatuh dari seperti kilat dari langit. Sesungguhnya aku telah memberikan kuasa kepada kamu untuk menginjak ular dan kalajengking, dan kuasa untuk menahan kekuatan musuh, sehingga tidak ada yang akan membahayakan kamu. Namun demikian,
Janganlah bersukacita karena roh-roh itu takluk kepada kamu, tetapi bersukacitalah karena namamu ada terdaftar di sorga. Demikianlah Injil Tuhan kita Yesus Kristus. Yang berbahagia adalah kita yang boleh mendengarkan firman Tuhan. Tetapi yang lebih berbahagia adalah kita yang boleh memelihara dalam kehidupan setiap hari. Haleluya. 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 Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, tema yang akan kita renungkan adalah menjadi duta Kristus bagi dunia. Saudara-saudara, sebelum kita memikirkan panggilan menjadi seorang duta, mari kita pikirkan bahwa duta adalah seorang pemimpin. Dia bukan sekadar utusan, tetapi di dalam pengutusan itu, duta adalah seorang pemimpin. Nah, karena itu pertanyaannya begini. Bagaimana menjadi pemimpin yang efektif? Itu penting. Karena kepemimpinan yang efektif membuat seorang duta ini juga mempunyai karisma. Dia mempunyai pengaruh yang besar di dalam tugas pengutusannya. Nah, saudara-saudara, perlu diketahui bahwa kepemimpinan atau leadership yang efektif itu dibangun tidak secara alamiah, tetapi dibangun di dalam sebuah proses. Dan proses yang harus dilewati oleh seorang pemimpin, dia harus terlebih dahulu mengalami apa yang disebut dengan kaderisasi. Jadi pemimpin yang efektif kalau dia memiliki pengalaman di kader, mengalami proses kaderisasi. Nah, saudara-saudara, sebenarnya Tuhan Yesus itu sebagai anak Allah, ya, sebagai Sang Mesias, sebagai Sang Firman Tuhan, dia bisa mengerjakan segala-galanya itu seorang diri. Allah bisa bekerja seorang diri dengan kuasanya, dengan kedaulatannya. Tetapi ternyata Allah di dalam Yesus Kristus menggunakan proses kaderisasi bagi para murid-muridnya. Dan ini bagian yang penting di dalam teori kaderisasi, bahwa proses itu membuat umat mengalami apa yang disebut dengan partisipasi. Jadi kaderisasi itu mendorong orang untuk berpartisipasi. Nah, saudara-saudara, oleh karena itu boleh saya katakan bahwa pola kepemimpinan Yesus, ya, ada yang mengatakan servant leadership, tetapi saya boleh mengatakan kepemimpinan Yesus adalah kepemimpinan yang partisipatif, ya. Kepemimpinan yang mendorong, menggerakkan orang berpartisipasi dengan pelayanan yang dia lakukan. Nah, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, lalu bagaimana model kepemimpinan Yesus yang partisipatif tadi? Ya. Kalau kita perhatikan dalam Alkitab itu menarik sekali. Karena pola kepemimpinan Yesus yang partisipatif itu pakai pola 3-12-70. Ya. Mungkin saudara agak kaget itu apa itu, bukan angka main-main begitu ya, tapi angka 3-12-70. Artinya apa? Bahwa Yesus itu di dalam membangun satu kepemimpinan yang partisipatif, Yesus memulai dengan 3 orang muridnya, ya, 3 orang muridnya yang sangat dekat. Lalu juga ada murid yang kita tahu jumlahnya 12. Nah, di dalam bacaan kita, Lukas pasal 10, di sana ada 70 murid. Itu saya katakan bahwa ada 3 model itu ya, 3, 12, 70. Dan itu semuanya dikader, saudara-saudara. Jadi apa artinya? Bahwa murid yang berjumlah 3, murid yang berjumlah 12, murid yang berjumlah 70, itu
dilatih oleh Yesus melalui pengalaman konkret. Ya, karena itu mereka diutus. Ya. 70 itu dibagi menjadi 35 kelompok. Ya, satu kelompok itu 2. Supaya apa saudara? Karena ini satu proses pelatihan. Bahwa pelatihan yang baik itu orang jangan berjalan seorang diri. Tapi selalu ada mitra, selalu ada teman. Supaya apa? Ketika mereka menghadapi kendala, di situ mereka bisa berdiskusi. Mereka bisa saling melengkapi, mereka bisa saling memperkaya. Sehingga misi atau tugas itu dapat berjalan dengan efektif. Nah saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, maka 35 kelompok dari 70 orang yang dibagi dalam 2 kelompok ini diajar oleh Tuhan Yesus bagaimana menghadapi karakter manusia. Menghadapi respon-respon yang timbul ketika mereka melayani itu. Jadi Tuhan Yesus tidak hanya sekedar memberikan satu pengertian, satu teori ya pada zaman kita sekarang. Tapi dia memberikan satu pengalaman ya. Satu share pengalaman. Bagaimana pengalaman itu berbicara banyak. Melatih mereka. Sehingga mereka kemudian berproses menjadi seorang pemimpin. Nah saudara-saudara, dan sangat menarik bahwa yang dilakukan Tuhan Yesus itu tidak hanya mengutus. Kalau saudara memperhatikan di dalam ayat yang ke-19, di sana dikatakan sesungguhnya aku telah memberikan kuasa kepada kamu untuk menginjak ular dan kalajengking dan kuasa untuk menahan kekuatan musuh sehingga tidak ada yang akan membahayakan kamu. Ini bagian yang penting saudara-saudara. Kita sebagai orang modern seringkali mengabaikan kalimat-kalimat seperti ini. Bahwa sebagai murid Kristus itu kita diberi kuasa. Dan di sini ada bisa artinya harafiah, bisa artinya metafor. Yaitu menginjak ular dan kalajengking. Bisa artinya harafiah memang ular dan kalajengking itu tidak mempan. Ya. Mungkin saudara-saudara bisa melihat para misionaris itu. Mereka menghadapi kondisi seperti itu. Dan mereka ternyata mampu. Tapi juga bisa artinya metafor. Ya. Yaitu artinya diberikan kuasa yang begitu besar sehingga mereka itu tidak dapat dikalahkan oleh kekuatan-kekuatan dari kuasa kegelapan atau sihir. Kalau kemudian para misionaris ini masuk ke wilayah-wilayah yang syarat dengan magic, maka saudara bisa melihat mengapa Nommensen ya, itu bisa menaklukkan hati orang Batak karena Nommensen ya, bisa membuktikan bahwa kuasa Kristus lebih besar dari kuasa-kuasa kegelapan atau kuasa-kuasa yang dipercaya oleh orang Batak. Dan disitulah muncul gereja HKBP, ya, Huria Kristen Batak Protestan. Saudara bisa melihat kekuatan Kristus itu bukan sekedar satu pengertian teori, tetapi sungguh-sungguh konkret. Nah saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita pun juga diberikan kuasa itu. Tapi kenapa kita tidak mengalami? Karena kita tidak mempercayai. Karena kita belum menghadapi realita-realita itu. Sampai kadang-kadang kita lupa bahwa ada masalah-masalah psikologis. Tapi juga ada masalah-masalah yang sifatnya berbau kekuatan-kekuatan kuasa gelap. Bagaimana kalau seandainya anggota jemaat ada yang tetangganya menghadapi kerasukan setan? Masa saudara memanggil dukun? Ya tidak dong. Pendeta yang harus berbicara. Pendeta yang harus bertindak. Nah saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, maka kita bisa melihat bahwa leadership itu di dalam iman Kristen berkaitan dengan perannya menjadi seorang saksi Kristus. Nah GKI, ya Gereja Kristen Indonesia itu ada satu bagian pelayanan namanya KESPEL, ya, kesaksian dan pelayanan. Tetapi kalau boleh saya memberikan penilaian saudara-saudara, KESPEL kita itu lebih banyak pada pelnya, pada pelayanannya. Kesaksiannya itu tidak terlihat. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, padahal kesaksian itu tidak boleh dilepaskan dari tugas pelayanan. Kita tahu ada tiga tugas gereja kan, ada koinonia, lalu ada marturia, lalu yang ketiga ada diakonia.
Nah, kita bisa bersekutu ya, koinonia ya, setiap minggu bisa. Pelayanan diakonia aman, tapi yang kedua ini justru kita lewati. Marturia. Saudara-saudara, banyak sekali orang Kristen di Indonesia ya, di negara kita itu tidak berani bersaksi. Kenapa saudara? Karena ketika kita bersaksi, kita mendapatkan satu kata-kata yang melumpuhkan. Kamu jangan bersaksi, itu namanya kristenisasi. Kita sudah takut dengan kata kristenisasi. Saudara-saudara, izinkan saya sebagai seorang intelektual, sebagai seorang yang meneliti dan melakukan analisis sosial, saya boleh mengatakan, ungkapan kristenisasi itu adalah ungkapan politis. Agar apa? Supaya saudara dan saya jangan bersaksi. Tapi tugas bersaksi itu tidak boleh ditaklukkan dengan ungkapan-ungkapan politis ini. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, akibatnya kita tidak berani ya menyampaikan Injil. Nanti dikatakan, kamu nanti mengubah banyak orang kepada Kristen. Tidak bisa. Itu konsep yang tidak dikenal. Karena untuk menjadi Kristen, itu adalah pekerjaan siapa? Pekerjaan Roh Kudus. Kita sebagai manusia tidak bisa, saudara. Tidak ada seorang manusia pun, bahkan seorang pendeta yang paling hebat sekalipun yang bisa mengkristenkan orang, tidak bisa. Yang bisa membawa seorang percaya kepada Kristus, itulah Roh Kudus. Jadi tidak ada kristenisasi. Bahkan boleh dikatakan bahwa negara kita harus waspada. Jangan sampai berteriak-teriak tentang kristenisasi, tapi tidak ada orang yang bisa dikristenkan. Tetapi justru negara kita harus sadar bahaya. Ini ada satu kesaksian ya baru-baru ini di satu acara ibadah ya. Saya mengundang dari Papua ya. Nah, dari Papua pendeta-pendetanya tuh bilang, kami di sana tuh mengalami satu kondisi yang sulit. Kami orang Kristen tidak boleh bersaksi, tetapi kami mengalami Islamisasi. Ya. Nah, saudara-saudara, artinya kita tidak boleh kendor dengan kata kristenisasi. Karena kita tidak bisa mengkristenkan orang. Tapi kita harus melakukan apa? Bersaksi. Bersaksi apa? Menaburkan benih-benih Injil. Ya, karena itu saya suka sekali dengan nama sekolah BPK Penabur. Ya. Tugasnya yang menabur. Siapa yang menumbuhkan? Itu Tuhan. Tidak ada orang yang bisa menjadi percaya pada Yesus karena pengaruh dari seorang manusia. Bahkan pengaruh seorang pendeta tidak bisa. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, maka setiap kita adalah para duta Kristus. Kita adalah orang-orang yang dipanggil sebagai saksi-saksi Allah untuk menyampaikan apa? Kebenaran yang menyelamatkan. Injil itu kebenaran yang menyelamatkan. Bagaimana buktinya? Injil selalu berbicara mengenai apa? Kasih, keadilan, perdamaian. Itu selalu Injil dikatakan. Kasih, perdamaian, keadilan. Itu selalu menjadi poinnya. Itu menjadi kabar baik bagi bangsa Indonesia. Jadi bangsa Indonesia itu membutuhkan Injil Kristus. Nah, kalau kita tidak berani menyampaikan Injil Kristus, siapa yang menyampaikan kepada bangsa ini? Bangsa Indonesia membutuhkan Injil Kristus yang membuka ya, pemikiran-pemikiran yang sempit, yang dangkal, dan di dalam kasih, perdamaian, dan keadilan, justru kita menciptakan hidup yang penuh dengan damai sejahtera. Saudara-saudara, tetapi untuk bersaksi ini, kita harus terlebih dahulu mempersiapkan diri, berdoa, mempelajari dengan baik, dan juga dari hati kita harus keluar dari hati yang mengasihi. Tanpa hati mengasihi, maka kata-kata kita akan melukai orang-orang di sekitar kita. Jadi mari kita menjadi saksi Kristus dalam arti apa? Dalam ucapan kita, tetapi juga di dalam keteladanan hidup kita. Di dalam perkataan, tetapi juga di dalam tindakan. Itulah tugas kita menjadi seorang duta Kristus.
bagi dunia. Bersaksi dengan kata-kata, tapi juga bersaksi di dalam tindakan dan perilaku. Tuhan memberkati dan Tuhan menolong sebab Tuhan melengkapi kita dengan kuasa-Nya. Amin. Marilah kita bersama umat Tuhan di masa lalu, masa kini, dan masa depan, mengingat pengakuan pada baptisan kita menurut pengakuan iman berdasarkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Kali langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak-Nya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati, dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Saudara-saudara, mari kita bersama menaikkan syafaat kita, karena Tuhan kita, Yesus Kristus, adalah juru syafaat yang setia. Mari kita berdoa. Bapa yang Maha Baik, Engkau di dalam Kristus adalah juru selamat. Namun juga di dalam Kristus Engkau adalah juru syafaat yang setia. Oleh karena itu tidak ada doa yang Engkau abaikan, karena Engkau mendengarkan dengan sempurna setiap permohonan-permohonan kami. Engkau juga mengetahui kesedihan-kesedihan, beban ataupun air mata. Dan karena itu Bapa, kepadamu kami datang dengan penuh percaya. Kami diingatkan akan ucapan Tuhan Yesus. Marilah kepadaku hai kamu yang letih, lesu dan berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Untuk itu ya Tuhan, kami ingin mendoakan untuk bangsa dan negara kami Indonesia. Bangsa dan negara kami Indonesia membutuhkan Engkau ya Kristus. Karena itu bukalah hati dan pikiran bangsa kami, agar mereka boleh melihat bahwa kebenaran Allah terhisap di dalam karya penebusan Kristus. Jadikanlah kami sebagai para saksi yang memberitakan Kristus bukan sekadar berani, tapi utamanya kami memberitakan Kristus dengan penuh kasih, dan kami memberitakan Kristus juga di dalam hati yang dipenuhi oleh damai sejahtera. Sehingga ucapan-ucapan kami di dalam kesaksian sama sekali tidak ada nada sedikit pun untuk memindah seseorang beragama tertentu ke dalam agama Kristen. Karena kekristenan tidak membutuhkan proses proselytasi yang sifatnya keagamaan. Kekristenan membutuhkan pertobatan. Kekristenan membutuhkan pembaruan diri. Bapa, jadikanlah kami sebagai para saksi Kristus, sebagai para duta yang mengalami pembaruan diri. Barulah kami dipakai oleh Tuhan membarui orang-orang di sekitar kami. Lindungi negara dan bangsa kami Indonesia, supaya kebenaran-kebenaran-Mu makin Engkau singkapkan, sehingga bangsa dan negara kami makin mengenal hidup yang benar di dalam cinta kasih dan pengampunan Allah. Kami juga berdoa Tuhan untuk gereja-gereja Tuhan di Indonesia yang mengalami pergumulan, gereja-gereja di Indonesia yang mengalami intimidasi, mereka yang menghadapi hambatan di dalam ibadah mereka. Bukankah itu satu kondisi yang sangat memprihatinkan, bahwa di negara kami Pancasila, sebagian dari
warga negara yang beragama Kristen tidak dapat beribadah dengan tenang. Tuhan, bukalah hati bangsa kami bahwa sikap-sikap yang menghambat ataupun yang menyebabkan saudara-saudara kami tidak dapat beribadah menciderai diri mereka sendiri. Kami juga berdoa Tuhan untuk pertumbuhan jemaat. Kami rindu Bapa, Engkau menyatakan jemaat Kristen bukan hanya bertambah secara kuantitatif, tapi utamanya spiritualitas kami secara kualitatif dapat mengalami proses yang membuat setiap orang mengalami kematangan, mengalami kedewasaan rohani. Sehingga mereka tidak mudah diombang-ambingkan oleh berbagai macam ajaran, tapi mereka dapat menyatakan kebenaran secara kritis, dan mereka boleh menjadi agen-agen yang Tuhan pakai untuk membaharui masyarakat di sekelilingnya. Dan juga memberkati jemaat Tuhan GKI Pasir Kaliki, Tuhan memberkati majelis jemaat, para pengurus komisi-komisi. Tuhan juga campur tangan di dalam setiap pergumulan jemaat. Bagi jemaat Tuhan yang sedang sakit, jemaat Tuhan yang mengalami kegagalan di dalam usaha pekerjaannya, mereka yang merasakan bahwa kehidupan mereka tidak berarti, Tuhan pulihkan mereka. Karena Engkau mengasihi mereka. Kami diingatkan akan firman Tuhan di dalam Yesaya pasal 43 ayat yang keempat. Engkau berfirman, Engkau berharga di mataku dan mulia, dan aku ini mengasihi Engkau. Bapa yang Maha Baik, kami juga doakan untuk rencana emeritasi Pendeta Rewa pada tanggal 3 Juli nanti. Biarkanlah Engkau sendiri memberkati seluruh persiapannya, dan Tuhan memberikan anugerah sukacita karena Pendeta Rewa dapat menyelesaikan tugasnya dengan baik. Bapa yang Maha Baik, kami serahkan pula kehidupan kami. Biarkanlah Engkau campur tangan dan menjadikan kami sebagai para saksi Kristus, menjadi seorang pemimpin yang efektif, pemimpin yang boleh meniru keteladanan dari Kristus sendiri, sehingga kami makin dipakai menjadi pribadi-pribadi yang memberkati banyak orang. Tuhan, kami serahkan doa kami yang kurang sempurna ini di dalam belas kasihan dan rahmat-Mu. Kami berdoa di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di dalam sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Umat yang dikasihi Tuhan, saat ini kita akan menyampaikan persembahan syukur. Dan ayat persembahan yang mendasari persembahan kita diambil dari Mazmur 66 ayat 4. Seluruh bumi sujud menyembah kepadamu dan bermazmur bagimu. Mazmurkan namamu. Persembahan dapat ditransfer melalui nomor rekening GKI Pasir Kaliki atau dengan memindai QR Code yang tertera pada layar perangkat saudara. Dan bagi umat yang telah mempersiapkan dalam bentuk uang, dapat memasukkannya ke dalam amplop serta menghubungi tata usaha gereja atau penatua agar persembahannya dapat diambil ke tempat saudara.
Mari kita berdoa. Segala ungkapan syukur kami naikkan hanya kepadamu Bapa di surga. Oleh karena kasih dan penyertaan-Mu, boleh kami terima dan nikmati hingga saat ini. Kami menyadari ya Tuhan, bahwa setiap berkat yang kami terima dalam kehidupan kami ini semua hanya daripada-Mu saja ya Bapa. Bapa, inilah persembahan kami, kiranya berkenan di hadapan-Mu, dan kiranya Engkau memberkati tangan-tangan yang telah memberi menurut kerelaan hati kami. Pakailah hidup kami Tuhan sebagai alat-Mu untuk memuliakan-Mu dan untuk menjadi perpanjangan kasih-Mu di tengah dunia ini. Inilah doa yang kami naikkan kepadamu, yang kami alaskan hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita sekarang menerima pengutusan bahwa setiap kita adalah saksi Kristus. Setiap kita adalah duta Kristus. Dan kita dipanggil bersaksi di tengah dunia. Oleh karena itu sebagai saksi atau duta Kristus, tanpa terkecuali, kita semua bertanggung jawab untuk menyatakan keselamatan kita dengan bersaksi kepada orang-orang di sekitar kita tentang Injil Yesus Kristus, tentang kabar baik keselamatan itu. Oleh karena itu saudara, rendahkan dirimu dan terimalah berkat dari Tuhan, supaya Tuhan menolong kita menjadi saksi Kristus yang sungguh-sungguh menjadi berkat bagi banyak orang. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kepadamu kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus.